Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu penerapan Pancasila dan implikasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum saya memulainya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Sabian Bintang, yang kedua ada Andika Pratista, ketiga ada Marfa Marwah, yang keempat saya sendiri Afifah Indah, kelima ada Alisa Maharani, yang keenam ada Intan Rahmatul Aina, dan yang ketujuh ada Indah Latifah Zulita. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nah, sebelum saya membahas Pancasila lebih lengkap, bahwasannya dulu itu dalam sejarah Indonesia ada 3 orang perumus Pancasila ini, yaitu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Soekarno. Nah, kemudian Pancasila ini pun disahkan di tanggal 1 Juni 1945. Dan kemudian 1 Juni 1945 diangkat menjadi Hari Pancasila. Nah, di Pancasila ini terdiri dari 2 kata dan dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbahasa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 dasar, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dalam sila pertama, sebelum ketuhanan Maha Esa, dulunya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi karena adanya beberapa kontroversi ataupun pro kontra dari beberapa orang, akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekian penjelasan materi saya tentang Pancasila. Untuk materi implikasi akan saya lanjutkan kepada teman saya, yaitu Sabian Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada presentator sebelumnya yang telah menjelaskan mengenai definisi Pancasila dan apa-apa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi terlebih dahulu. Implikasi artinya adalah keterlibatan atau keadaan terlibat yang termasuk atau tersimpul yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan. Nah, ini menurut KBBI. Sinonimnya ialah keterkaitan, keterlibatan, sangkutan, asosiasi, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah implikasi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Nah, implikasi Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya adalah segala peraturan perundang-undangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Apabila ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung juga gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. Dengan demikian, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai implikasi Pancasila pada setiap sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pratista Darman Lubis. Saya akan menjelaskan keterkaitan ataupun implikasi dari nilai sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah,
Seperti yang dibahas sebelumnya, implikasi adalah bentuk keterkaitan. Keterkaitan yang dimaksudkan di sini adalah keterkaitan nilai sila Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki arti yang religius. Arti yang religius artinya ada keterkaitan yang agama, adanya keterkaitan dengan agama. Keterkaitan dengan agama ini pastinya sudah kita ketahui sering terjadi konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Padahal setiap agama yang ada di Indonesia itu memiliki ajaran yang baik-baik saja. Nah, seperti yang kita ketahui tadinya bahwa adanya implikasi. Nah, dasarnya itu kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Percaya pada dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa memiliki arti bahwa setiap agama itu pastinya memiliki Tuhan. Nah, sebelum kita membahas tentang nilai-nilai agama ataupun amalan apa yang akan diamalkan pada implikasi ini, kita harus pertama itu percaya kepada Tuhannya tersebut. Setiap agama masing-masing pastinya. Bila kita tidak mempercayai Tuhan, maka pastinya ajaran agama yang akan kita implikasikan tidak bakal terjadi. Nah, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Letak nilai-nilai dari agama dan kepercayaan itu pastinya ada pada ajarannya. Rata-rata kebanyakan agama mengajarkan pada yang baik-baik, menjaga hubungan kita dengan orang sekitar dan juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Menjaga hubungan kita dengan orang yang sekitar, pastinya kita perlu melakukan hal-hal baik yang tidak membuat orang lain tersinggung ataupun terluka, baik secara fisik maupun batin. Dan kepercayaan masing-masing. Masing-masing dimaksudkan di sini di Indonesia ini ada berbagai macam agama seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu, yang mana tidak ada paksaan untuk memeluk masing-masing tersebut. Setiap orang boleh memilih agama yang sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa ajaran-ajaran agama yang akan kita implikasikan itu harus sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh menyimpang dari hal tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan manusia lain. Arti simbol kedua yaitu yang pertama, ada rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran saling mengaitkan. Yang ketiga, mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Yang keempat, kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat 10 butir pengalaman sila kedua yang berhasil dirumuskan oleh PBIP ke-10 nilai yang terkandung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asas manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mempercayai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling pengtanggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, menggemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membedakan kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang terakhir, yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Adapun contoh penerapannya, mengirimkan bantuan berupa tenaga kesehatan maupun obat-obatan kepada negara lain yang sedang terkena bencana. Yang kedua, dengan memiliki prestasi dalam bidang kita setelah menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh rakyat Indonesia. Selalu ikut gotong royong. Dan contoh implikasi di masyarakat. Yang pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang tua sehingga tidak melanggar HAM. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong setiap orang. Adapun implikasi di lingkungan keluarga. Yang pertama, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, menerima hak sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir, gemar melakukan kegiatan untuk melakukan kebersamaan. Dan ada juga implikasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, contohnya melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, menerima hak sebagai seorang pelajar. Dan yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itulah contoh-contoh dari hasil sila yang kedua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tidak lepas dari kondisi yang dimiliki Indonesia, yang mana diberkahi keragaman suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan-golongan lainnya. Implikasi ataupun penerapan Pancasila sila ketiga di lingkungan pendidikan. Yang pertama, giat dan tekun belajar agar dapat membanggakan nama baik instansi pendidikan tempat kita menimba ilmu. Kedua, saling menghargai antar sesama warga kampus. Ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Yang keempat, menjaga kerukunan antar warga kampus. Penerapan sila ketiga di lingkungan kesehatan. Yang pertama, memberikan penyuluhan kesehatan untuk pengetahuan halayak banyak. Yang kedua, menerapkan program kesehatan yang diberikan pemerintah untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, di lingkungan antar sesama rekan dokter, teman sejawat, dan pasien harus saling menghormati. Yang keempat, tidak membedakan pasien atau dokter dari apa agamanya, suku, ras, dan golongan. Penerapan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, di tengah lingkungan yang majemuk dengan berbagai latar belakang budaya, bahasa, Indonesia digunakan sebagai bahasa pergaulan. Yang keempat, ikut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal seperti kerja bakti atau siskamling. Penerapan sila ketiga di lingkungan keluarga. Yang pertama, menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga. Misalnya dengan membiasakan mengonsumsi produk-produk lokal buatan Indonesia. Yang kedua, mengajarkan kepada anggota keluarga untuk menjaga nama baik Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan sifat saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga. Yang keempat, ikut membantu berbagai kegiatan di dalam keluarga. Penyebab kenapa sila ketiga tidak diterapkan sesuai maknanya. Yang pertama, banyak bertindak egois, masih lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada bersama di saat sedang dalam konteks persatuan. Yang kedua, masih memandang seseorang lain dari agamanya, rasnya, suku, dan golongannya. Yang ketiga, abai terhadap peraturan yang sebenarnya diterapkan untuk bersama sehingga akibatnya mengorbankan orang lain. Yang keempat, tipisnya rasa hormat terhadap orang lain terkadang ditunjukkan ketika di lingkungan keluarga, pendidikan, bahkan di masyarakat. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman akan makna sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Maharani dari kelas C dengan nomor NPM 2108260181 akan menjelaskan presentasi saya, yaitu sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Salah satu makna yang terpenting untuk dipahami adalah makna sila keempat. Makna sila keempat dalam Pancasila bisa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan sikap musyawarah dan demokrasi dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Hal ini tidak lain karena Indonesia menganut negara demokrasi, di mana demokrasi diyakini sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan adil dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan sila keempat pada kehidupan kita. Yang pertama ada keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. 3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Keempat, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kemitraan usaha. Kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Keenam, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. 7. Menghormati hasil musyawarah, sekalipun bertentangan dengan pendapat kita, dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Ke-8. Saat kita melakukan musyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak yang kita mau. Ke-9. Menghargai perbedaan pendapat saat musyawarah, karena sesungguhnya perbedaan ada untuk disatukan menjadi satu tujuan yang sama. Ke-10. Tidak melakukan suap untuk terpenuhinya kehendak diri sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati hak orang lain. Jika seseorang itu benar, maka dia benar. Jika seseorang itu salah, maka diberikan sanksi. Tidak ada pembeda selama masih sama-sama rakyat Indonesia. Menghormati hak-hak orang lain, penerapan, mendengarkan pendapat orang lain, tidak mencela orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, penerapan, saat kita berkehendak, kita berhak mendapatkan kenyamanan di jalan, tetapi kita juga wajib menaati peraturan yang berlaku di jalan. Melakukan kewajiban sebagai seorang siswa dan menerima hak sebagai seorang siswa. Bersikap adil, penerapan seorang guru harus bersikap adil terhadap semua muridnya tanpa memandang tingkat kecerdasan. Menjadi orang tua harus adil terhadap anaknya, menjadi kepala perusahaan harus adil terhadap bawahannya. Contoh-contoh sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milih untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain. Yang suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, menghindari sikap sombong di lingkungan sekolah maupun bekerja, tidak bertindak semena-mena pada orang lain, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi,
tidak merusak fasilitas umum, tidak malas dalam bekerja, melakukan kegiatan untuk kesejahteraan bersama, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain, tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu tetangga. Jadi kesimpulannya, kita harus menerapkan sila-sila ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari kami, sekian juga dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.